Hai, saya Dul Jalani. Saya Fadli. Kita ingin mengajak kalian semua untuk berdonasi untuk mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa saksikan penayangannya di Tribuners Peduli di Instagram, Facebook, dan YouTube grup Tribun, yaitu Tribun Timur, Tribun Manado, Tribun Pontianak, Pos Kupang, Tribun Kaltim, Banjarmasin Pos, dan Tribun Bali pada pukul 19.00 WITA sampai selesai. Sampai jumpa. Baik teman-teman Tribuners Peduli, saya Sigit Warung Said, Wakil Wali Kota Palu atau Pasya Ungu, mewakili teman-teman Ungu dan juga salam hormat dari Ungu Clickers di seluruh Indonesia. Kita ingin nyampein bahwa thank you banget, terima kasih banget buat Tribuners Peduli dan juga penyelenggara daripada kegiatan donasi ini, yang mana insya Allah ini akan menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya bagi saudara kita yang terdampak langsung daripada COVID-19. Mudah-mudahan semua donasi dan yang terkumpul ini bisa langsung segera digulirkan, didistribusikan kepada yang berhak. Sekali lagi saya Pasya mengucapkan thank you banget buat semua yang sudah terlibat dalam acara ini. Insya Allah kita semua akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar. Tribuners Peduli Coffee yang diselenggarakan oleh Tribun Timur adalah acara amal yang harus kita sukseskan bersama. Karena itu saya mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal tersebut. Di sana akan ada acara tausiah dan enjoy musik sekaligus kita beramal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berubah dalam sekejap. Dimensi waktu, masa, dan juga hidup. Beberapa di antara kita sedang terpuruk, menghadapi hal-hal tak terduga bahkan terburuk. Salam-salam perpisahan pun digaungkan, memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah menitih impian, harapan pun tak lagi tergesa-gesa. Pandemi menghentikan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusran Yusuf, PJ Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian di dalam Tribuners yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 19.00. Ayo kita bangkitkan kepedulian bersama untuk ikut berperan serta di dalam mengatasi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Samsul Zalimi Dengical, Ketua PMI Kota Makassar, ingin mengajak semua masyarakat di Kota Makassar, Indonesia Timur, Indonesia, bahkan seluruh dunia, terutama sekali Tribuners kita yang mantap, untuk mengambil peran dalam setiap perang melawan Corona. Salah satunya nanti insya Allah tanggal 30, Tribuners Peduli akan berkontribusi mengumpulkan donasi bagi seluruh masyarakat yang ingin mengambil peran. Kenapa? Karena semua peran sama pentingnya pada level dan porsi yang berbeda. Sekarang mulai ambil peran di Tribuners Peduli. Salam Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Purik Taiksan, Bupati Kabupaten Goa yang sekaligus Ketua PMI Sulawesi Selatan. Saya mengajak Tribuners untuk bisa berkontribusi di dalam rangka memutus penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. COVID-19 ini adalah bencana kemanusiaan. Ketika kita berbicara bencana kemanusiaan, maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika kita berbicara tanggung jawab kita bersama, maka kita harus kompak untuk bisa berkontribusi memutus penularan
COVID-19 di Sulawesi Selatan. Dengan cara, mari kita tingkatkan kedisiplinan, mari kita tingkatkan kesadaran kita masing-masing untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga orang di sekitar kita dengan cara mengikuti himbauan dari pemerintah, yaitu memakai masker, tidak berkontak, berjaga jarak, dan juga rajin-rajin cuci tangan. Hanya dengan cara ini kita mampu memutus mata rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan, agar kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Oleh karena itu, terakhir saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan event digital ini melalui YouTube, Instagram, dan Facebook Tribun Timur pada hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020 dan pukul 19.00. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda, saudara? Senang sekali saya di Lupus, Pak, bisa kembali menjumpai Anda dalam program Sapa Makassar. Mudah-mudahan pagi hari ini dapat dijalankan dengan semangat dan tentunya sukses pada akhirnya. Sangat seru sekali kalau kita make up, pokoknya harus hati-hati juga nih biar jadinya bagus. Saya sudah bersama dengan banyak sekali anak-anak muda yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam gerakan Tribuners Peduli. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari inisiatif kita untuk saling bahu-membahu, membantu dan menunjukkan rasa solidaritas kita kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya mereka yang berada di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali adalah bagian-bagian penting menguatkan rasa solidaritas kebangsaan kita. Tribuners Peduli dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdonasi dengan tujuan bersatu membantu masyarakat yang terdampak COVID yang ada di sekitar kita. Ayo kita bergerak bersama. Jangan lupa untuk menyaksikan gerakan Tribuners Peduli untuk secara live streaming di YouTube, Instagram, Facebook yang resmi tentu dari Tribun Timur, insya Allah pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 8 malam lah kurang lebih. Saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita dilanda kekhawatiran bencana akibat COVID-19, pandemik corona. Pandemik ini hanya dapat kita selesaikan dengan bekerja bersama-sama, bersatu. Yang mampu membantu yang tidak mampu, yang punya keahlian membantu sesama, masyarakat yang bekerja, tetap bekerja tapi di rumah, bersekolah di rumah, beribadah juga di rumah. Bagi artis yang dapat menghibur masyarakat, yang selalu menghibur masyarakat, Anda dapat berkesempatan untuk membantu dengan menghibur sambil mengumpulkan dana bersama-sama Palang Merah Indonesia. Karena itu sangat penting untuk nanti PMI membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasi Anda semua dalam acara yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fadli dari Padi Reborn. Mengajak semua masyarakat untuk ikut lelang dalam acara Tribuners Peduli. Saya akan
melelang jas dan vestnya. Biasanya saya pakai buat konser di pernikahan. Ini ada signaturnya. Ya, jas dan vest. Ya, semoga berkah dan jangan lupa ikut lelang untuk berbagi bersama saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasya Ungu, Wakil Wali Kota Palu. Dalam kesempatan ini mengajak kepada seluruh sahabat Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan donasi lelang daripada Tribuners Peduli. Nah, dalam kesempatan ini saya bersama Ibu Wali ya, Teh Adel akan melelang baju koko saya. Ini salah satu koko favorit saya yang biasa saya pakai dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan juga ini Bu Wali blazer ya. Ini blazer kainnya kain lokal kita ya, khas daerah kita, Kota Palu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah manfaat buat kita semua, khususnya bagi para peserta yang akan mengikuti lelang dalam kegiatan Tribuners Peduli. Ini khusus untuk dipersembahkan kepada saudara kita yang terdampak langsung daripada penyebaran COVID-19. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, donasinya banyak, dan juga langsung bisa diserahkan kepada saudara kita sekali lagi yang terdampak langsung daripada penyebaran COVID-19. Bismillah. Awali pagi Anda dengan berbagai informasi terbaru yang telah kami siapkan. Selamat pagi saudara. Kompas Sulsel kembali hadir. Unjuk rasa penolakan hasil keputusan pleno KPU berlangsung. Kendala-kendala apa saja sebenarnya biasa dihadapi oleh petugas di lapangan? Ada sebagian perusahaan yang kayak unsur kesenggangan dirusak sama sopir. Kompas Sulsel setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Kompas TV. Hai, saya Dul Jalani. Saya Fadli. Kita ingin mengajak kalian semua untuk berdonasi untuk mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa saksikan penayangannya di Tribuners Peduli di Instagram, Facebook, dan YouTube grup Tribun, yaitu Tribun Timur, Tribun Manado, Tribun Pontianak, Pos Kupang, Tribun Kaltim, Banjarmasin Pos, dan Tribun Bali pada pukul 19.00 WITA sampai selesai. Sampai jumpa. Baik teman-teman Tribuners Peduli, saya Sigit Walong Said, Wakil Wali Kota Palu atau Pasya Ungu, mewakili teman-teman Ungu dan juga salam hormat dari Ungu Clickers di seluruh Indonesia. Kita ingin nyampein bahwa thank you banget, terima kasih banget buat Tribuners Peduli dan juga penyelenggara daripada kegiatan donasi ini, yang mana insya Allah ini akan menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat khususnya bagi saudara kita yang terdampak langsung daripada COVID-19. Mudah-mudahan semua donasi dan yang terkumpul ini bisa langsung segera digulirkan, didistribusikan kepada yang berhak. Sekali lagi saya Pasya mengucapkan thank you banget buat semua yang sudah terlibat dalam acara ini. Insya Allah kita semua akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar. Tribuners Peduli Coffee yang diselenggarakan oleh Tribun Timur adalah acara amal yang harus kita sukseskan bersama. Karena itu saya mengajak kepada seluruh warga Kota Makassar untuk berpartisipasi dalam kegiatan amal tersebut. Di sana akan ada acara tausiah dan enjoy musik, sekaligus kita beramal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berubah dalam sekejap. Dimensi waktu, masa, dan juga hidup. Beberapa di antara kita sedang terpuruk, menghadapi hal-hal tak terduga bahkan terburuk. Salam-salam perpisahan pun digaungkan, memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah menitih impian,
harapan pun tak lagi tergesa-gesa. Pandemi menghentikan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusran Yusuf, PJ Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ambil bagian di dalam Tribuners yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 19.00. Ayo kita bangkitkan kepedulian bersama untuk ikut berperan serta di dalam mengatasi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo semua teman-teman, selamat datang di event digital Tribuners Peduli. Sekedar menyampaikan dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman, event ini bertajuk Tribuners Peduli memang karena merupakan langkah konkret kita sekaligus wadah untuk siapa saja untuk mengambil peran dalam melakukan atau melawan pandemi COVID-19 ini yang berada lagi marak-maraknya di tengah masyarakat. Kegiatan ini memang dikemas dengan virtual di platform Tribun Group Regional Timur mulai dari Facebook, Instagram, dan YouTube. Agar mudah diakses untuk teman-teman sekaligus di mana saja Anda berada. Dan ini juga merupakan salah satu kegiatan yang merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu karena merupakan kegiatan lelang yang dimana para artis-artis yang terlibat dalam event digital ini akan melelang barang-barangnya, akan berdonasi tentang hasil lelang barang-barangnya. Itu ada Fadli Padi, ada Dul Jailani, ada banyak lagi, termasuk saya. Tapi donasinya dulu masih akan kita kupas di beberapa event lagi. Nah, untuk teman-teman hiburan ini Tribuners akan berada di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali. Jadi tujuan event ini agar seluruh donasi yang terkumpul yang dilakukan dengan merupakan dengan cara lelang atau dengan cara apalagi memberikan sumbangan dana ke nomor rekening yang dituju di masing-masing akun Instagram Tribun di mana saja Anda berada ini langsung kepada masyarakat yang terkena dengan pandemi ini. Jadi event ini memang bertajuk dan memang dikhususkan untuk disalurkan kepada orang yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Dan disiarkan langsung oleh 7 kota, Tribun Timur, Tribun Manado, Tribun Pontianak, Pos Kupang, Tribun Kaltim, Banjarmasin, Pos, dan Tribun Bali. Oke.
saja lipat sampai curang. Bukan digubah, bukan digubah, tak dokori simbolena. Tulolona Sulawesi, tulolona Sulawesi. Soe soe naliman angka angkana bangketa, soe soe naliman angka angkana bangketa. Kiki pada, kiki pada, sageda nangi Tunai ini kanakan, tutu ini panggaukan. Tunai ini kanakan, tutu ini panggaukan. Abaji ambe, alusuri panggaukan. Tulolona Sulawesi, tulolona Sulawesi, tulolona Sulawesi, tulolona Sulawesi. Inilah semangat perjalanan kami membangun kehidupan, menghadirkan senyum dan kehangatan, bersama meraih cita dan impian, mewarnai hidup penuh suka dan cinta, mewujudkan mimpi dan harapan, bersama membangun kehidupan berkualitas di masa depan. Sumarekon, Wonderful Life, Wonderful World. Oke, wah, saya dengar-dengar ini lentuannya biolanya ini mengingatkan saya ini pada waktu saya sedang bermain di Bollywood, waktu saya berperan sebagai Sarukan Deng, dan waktu saya lagi bermain dengan Ariswa Rai. Wah, betul-betul saya ingat sekali itu pengalaman paling bagus itu. Bagaimana caranya saya belajar bermain biola. Alhamdulillah kalau saya bermain, beda-beda tipis Jeki bro. Oke, cuman sekarang ini saya mau tahu, sebenarnya saya kan sudah dengar, sudah biasa melihat di YouTube ini, oh ini Agogo Violin ya. Alhamdulillah melalui Tribuners Peduli ini kita bisa bertemu, kita juga bisa bertemu sama Deng Ical. Nah sebenarnya ini sekarang saya mau bertanya, kenapa itu namanya harus ada Agogo Violin? Kalau kita berbicara masalah agogo, biasa saya lihat waktu kecil itu dikorek-korek deh. Korek-korek kayu, agogo. Ada juga minuman biasa itu diminum-minum, agogo tong. Nah, kenapa ini? Apakah memang karena waktu lamanya mini agogo punya lama dan punya sejarah, makanya diambil? Atau memang berdasarkan atas nama pribadi atau bagaimana? Tolong dijawab dulu, toh, supaya teman-teman lebih tahu. Kalau agogo memang nama panggilan. Panggilannya itu ago. Ago ya? Ago. Cuman agogo itu ada ceritanya. Cuma pernah di
ada pernah diwawancara juga sama Tribun. Iya. Di video sebelumnya. Iya, tentang itu. Tentang Oh, tentang iya. nama Agogo itu. Tentang nama Agogo. Iya. Berarti Agogo itu karena namanya Ago, jadi ditambahi lagi Go lagi. Agogo. Jadi kalau Aci berarti Acici. Ada. Tikus kapang. Oke, keren sekali nih. Memang ini di channel YouTube-nya ini memang sering untuk bermain biola ini, apa menjadi dasar utamanya untuk konten atau memang hobinya main biola? Itu pertanyaan kedua. Coba Bedeng, bagaimana supaya mengobati rasa penasaran gitu. Kalau violin memang hobi. Hobi, ya. Saya memang suka musik. Oh, sama seperti saya hobi basket, Deng toh jadi. ya. Jadi. Cuman ada niat buat YouTube. Oh iya. Buat YouTube waktu itu. Iya. Cover lagu. Iya. Cover lagu. Cuman karena saya juga kan main musik. Iya. Musik. Tapi sambil main musik, saya juga di luar cari tambahan begitu. Oh, cari tambahan lewat bermain violin. Oh, ojol. Wow, luar biasa ya. Jadi ini Deng, salah satu ojol yang paling saya itu setiap mau request apa kek mudah-mudahan ini yang pintar main violin supaya kutungguin dulu depan rumah, saya suruh dulu menyanyi 3-4 lagu baru dia pulang begitu. Ya sekarang ketemu, terima kasih ya, kita lewat Tribuners Peduli ini memang jadi memang program ini bisa membuat silaturahmi dari orang yang tidak kenal juga bisa menjadi kenal, luar biasa ya. Luar biasa, thank you, lagunya keren sekali. Nah sekarang begini, karena kita juga ini di tengah-tengah kita ini juga ada seorang tokoh, sosok yang menjadi panutan saya secara pribadi dan mungkin banyak orang di Makassar ini. Ada Deng Ical, Ketua PMI Kota Makassar. Selamat malam Deng. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Tribuners, assalamualaikum. Sehat. Kalau saya lihat semangatnya ini Deng Ical luar biasa. Saya sudah jam berapa ini? Padahal dari pagi itu biasa saya ikuti perkembangan dan informasi yang beliau ini. Dari pagi itu sudah semangat terus kemana-mana. Malam jam begini masih semangat ya. Jadi jadi ada dua pertanyaan ini Deng supaya teman-teman di Tribuners Peduli juga ini bisa mengetahui kira-kira kesibukan apa yang akhir-akhir ini Deng Ical sering lakukan, ataukah ada kebiasaan-kebiasaan lain atau apa yang sering Deng Ical lakukan di masa-masa seperti ini? Tapi Kakak Ago, ya. Ago violin luar biasa. Kakak Adi Basto, makasih Ya. banyak. Tribuners di mana saja berada yang selalu peduli. Alhamdulillah sejak tanggal 5 Maret dan kemudian tanggal 18 Maret 2020 ini tidak ada yang diurus yang lain kecuali perang melawan COVID-19. Luar biasa. Alhamdulillah pagi tadi mulai habis sholat subuh tadi. Di sebuah warung kopi ngobrol-ngobrol dengan beberapa komunitas, apakah yang mesti dilakukan supaya kita bisa menang dalam perang melawan corona ini. Jadi kita mulai memang kenapa? Karena semua yang kita lakukan ini ya boleh dibilang tidak bisa berhasil dengan baik tanpa partisipasi dan kesadaran yang optimal dari masyarakat. Betul sekali itu Deng Ical. Memang kita coba membahas step by stepnya ini Deng Ical. Karena ada segmen nanti yang saya bertanya sudah menyangkut masalah substansinya ini yang kita lakukan selaku Ketua PMI Kota Makassar. Nah yang kedua ini Deng Ical, ini yang saya dan teman-teman rasa penasaran sekali. Yang pertama adalah dulu kan kita kenal itu PMI itu bergerak cuman untuk mengurus donor darah, mengumpulkan darah, memberikan atau mendonorkan darah kepada orang-orang yang butuh dengan darah. Nah selama ada pandemi ini, wabah COVID-19 ini, nah ini bertambah tugasnya PMI Kota Makassar. Bagaimana mengcreate atau mengatur manajemen itu dengan relawan sehingga PMI ini bisa melakukan dua fungsi ini dalam sekaligus kegiatan gitu. Donor darahnya tetap jalan dan pelayanan ke publik tentang bagaimana caranya kita memberantas wabah COVID-19 ini. Bagaimana kesibukan apa terlalu tambah sibuk atau bagaimana caranya ini, Deng? Iya, tapi Kak Adi, jadi sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang 1 2018 tentang kepalamerahan dan sebelumnya juga itu peraturan pemerintah 17 tahun 83 itu tugasnya palamera sebenarnya kalau bagian bencana itu sedikit. Sebagian kecilnya, Ji. Yang paling utama tugasnya itu adalah diseminasi nilai-nilai kemanusiaan.
bagaimana supaya orang peduli, orang positif thinking, bagaimana orang berperilaku positif dan lain-lain. Nah, tugas berikutnya itu baru nih penyediaan transfusi darah. Tugas berikutnya lagi itu manajemen tanggap darurat bencana. Dan selama ini memang tidak banyak yang tahu fungsinya kita, tetapi yang paling utama sih sebenarnya adalah nilai-nilai kemanusiaan tadi. Diseminasi bagaimana menyebarluaskan semangat untuk selalu berkontribusi, selalu peduli, dan selalu positive thinking sama masyarakat. Wah, luar biasa ini. Jadi saya tidak mau terlalu banyak tahu dulu deh. Kita dulu berikan jeda-jeda waktu ini supaya kita sudah bisa lebih tahu kira-kira apa sebenarnya yang kulit-kulit dalamnya PMI lakukan di bawah kepemimpinannya Deng Ical sebagai Ketua PMI Kota Makassar. Nah, oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi di segmen kedua sebentar. Maka kita lihat dulu ada pesan-pesan sedikit yang melewat, coy. Semua berubah dalam sekejap. Dimensi waktu, masa, dan juga hidup. Beberapa di antara kita sedang terpuruk, menghadapi hal-hal tak terduga bahkan terburuk. Salam-salam perpisahan pun digaungkan, memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah menitih impian, harapan pun tak lagi tergesa-gesa. Pandemi menghentikan jejak. Pun aku cini amaku amati jene matangku tenara panah batenangai
Oke, kita kembali lagi dari Agogo Violin dan Deng Ical. Dari tadi kita sudah membahas beberapa tentang Tribuners Peduli. Jadi yang kita lakukan ini adalah sebuah kegiatan, Deng Ical, Agogo, bahwa kegiatan ini yang kita mulai per hari ini sudah bisa melakukan donasi terhadap teman-teman atau terhadap seluruh masyarakat yang terdampak COVID-19. Termasuk pasti Agogo juga terdampak. Sama seperti saya juga ya terdampak juga COVID-19. Jadi hal ini yang membuka ruang atau membuka event ini dengan tema Tribuners Peduli, Deng, kerjasama dengan PMI Kota Makassar. Nah, ini diharap agar supaya mungkin teman-teman atau masyarakat luas lebih tahu bahwa Tribuners Peduli ini memang ada beberapa yang dilakukan, Deng. Cuman tidak terpublish. Tidak terpublish, dan hari ini kita membuka ruang supaya lebih kepada masyarakat lagi bahwa silakan berdonasi, jangan takut di sini. Jadi kita mengajak masyarakat untuk kepercayaan karena kita kerjasama dengan PMI Kota Makassar. Nah, supaya masyarakat tahu kira-kira dengan kerjasamanya di Tribuners Peduli ini bersama PMI ini. Nah, seperti ini, Deng, saya punya pertanyaan. Ini pertanyaan agak-agak ya bagaimana mau istilahnya orang ini tutup poin. Tutup poin. Kalau tutup poin kayak apa gimana ya? Gitu? Gimana? To the point, Deng. Kalau tutup poin kayak gimana di aduh begitu misalnya kalau salah-salah ini grogi kan ada Deng Ical toh. jadi begini, Deng Ical. Dengan event kegiatan Tribuners Peduli ini yang disalurkan bantuan atau donasi ke PMI Kota Makassar ini, kira-kira kalau masyarakat atau warga masyarakat Sulsel atau ada warga masyarakat Sulsel yang berada di luar sana dan ingin menyumbangkan donasinya melalui rekening PMI Kota Makassar, karena Tribuners Peduli ini memakai nomor rekening PMI Kota Makassar. Nah, ini didistribusikan kemana dan disampaikan kemana ini para donatur-donatur ini yang menyumbang terhadap masyarakat atau warga yang terdampak COVID-19 ini, kemana saja didistribusikan dananya ini? Atau kemana, atau saya tidak tahu jalurnya kemana. Mungkin Deng Ical bisa lebih memberikan pemahaman yang lebih spesifik ke masyarakat gitu, Tabe. Iya, Kak Adi. Yang pertama-tama prinsipnya kita menyalurkan donasi itu tergantung dari donaturnya. Ya. Mau dibawa kemana, kita pasti mengikut di situ. Tapi kita juga punya kesempatan untuk mengusul. Kira-kira mau dibawa kemana yang efeknya itu bisa multiplier, bisa membuat suasana kehidupan kemasyarakatan kita itu menjadi lebih kuat. Jadi salah satu sekaligus juga saya mengabarkan sebuah kabar gembira. Alhamdulillah 3 hari kemarin itu kita sudah melakukan uji coba untuk pengambilan plasma darah konvalesen. Pertama di Indonesia yang bekerja sama kita dengan Eichmann Institute. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan ini kita bersama-sama dengan Rumah Sakit Unhas dan Rumah Sakit Pendidikan dengan BPOM dan beberapa komponen yang lain itu, kita ambil sampel darah, plasma darah dari mantan pasien, orang yang sudah sembuh, Mi. Dan dengan plasma darah ini kita olah dan mudah-mudahan tertransfusi ke orang yang terkena dan mudah-mudahan kekebalan tubuhnya bisa lebih kuat. Nah, di situ masih ada beberapa alat yang kita butuhkan. Salah satunya itu adalah connecting devices dari mesin aparesisnya kita itu supaya ini menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan hasilnya juga mantap sekali nanti. Tentu sesuai dengan standar-standar medis. Yang kedua, kita ingin berkoordinasi dengan Tribun tentunya dan para donatur itu untuk memberikan stimulan kepada kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan itu yang terdampak langsung. Mungkin pagak-degade, mungkin UMKM, mungkin profesi-profesi tertentu, atau bisa jadi untuk bantuan hidup dasar, sembako dan lain-lain. Sekali lagi, kita asas untuk donatur itu adalah menomorsatukan bagaimana usernya yang minta. Kita itu siap hanya untuk mengantar. Kalau perlu ya kita tinggal kalau ada nama, alamat dan lain-lain itu kita bawakan, Ki. Tetapi sekali lagi prinsip donasi itu adalah kita mengutamakan proposal atau keinginan atau apa yang menjadi tujuan dari donaturnya. Yang penting sampai, Ki. Wah, luar biasa ini, Deng Ical. Jadi saya ini pikir ini PMI ini agak diam-diam ternyata lagi buat sesuatu. Apakah itu plasma darah yang memang kalau dengan bukan dengan tajuk event Tribuners Peduli ini kita tidak tahu bahwa PMI ini lagi gentar-gentornya melakukan
apa yang plasma darah dari tadi ya? Iya, plasma darah convalescent. Plasma darah conversation atau apa? Ya, acceleration atau celebration saya tidak tahu ya. Yang penting subbreaker kita. Iya, yang sebagai subbreaker. Jadi teman-teman ini PMI lagi melakukan plasma darah subscribe collaboration karena PMI dengan Tribuners Peduli. Nah, supaya masyarakat juga lebih tahu ini Deng Ical ya. Yep. Dalam mengadakan atau berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, dengan user-user tertentu atau dengan user-user yang memang menjadi ada pasti donatur-donatur tetap yang selalu berpikir tentang kemanusiaan, pengusaha-pengusaha. Apakah memang PMI melakukan sosialisasi atau bagaimana caranya membangun hubungan emosional mungkin dan dengan beberapa pihak-pihak terkait yang selama ini selalu memberikan bantuan kepada PMI untuk masyarakat luas. Jadi ceritanya seperti PMI begini, Deng, wadah untuk menyalurkan bantuan kepada warga terkena dampak COVID-19 ini, Deng. Kira-kira bagaimana itu koordinasinya, Deng? Yang paling utama itu para donatur itu merasa yakin bahwa donasinya sampai. Yang kedua, sampai itu memberikan efek yang positif dan membuat keberdayaannya lebih tinggi. Yang ketiga, kemudian bagaimana supaya akuntabilitasnya ini terjamin. Dipakai apa dipakai belanja apa, di mana disalurkan, dan seterusnya. Dan sistem pelaporannya. Dan tentunya melalui pemeriksaan dari akuntan publik, supaya ketahuan dipakai apa saja. Dan inilah yang kita selalu nomor satukan supaya hubungan kita dengan para donatur itu menjadi baik. Karena kalau palang merah tanpa donatur itu seperti sayur tanpa garam. Tidak ada apa-apanya, seperti burung tanpa sayap. Ibarat sumur kering. Ibarat gunung juga tandus. Jangan cari tempat. Betul. Alhamdulillah tentunya semua relawan kita itu sangat-sangat menantikan kontribusi dari dan kepedulian terutama dari Tribuners tentunya. Betul. Begitu Kak Adi. Iya. Jadi dari tadi ini Agogo selain bermain, memang saya mau tanya dulu ini. Apakah Agogo ini salah satu konten kreator ataukah pemusik yang terdampak juga tentang COVID-19? Apakah pertama jobnya kurang? Pasti ada jatah-jatah panggungnya yang tidak jadi. Nah, kira-kira bagaimana ini dengan kondisi yang seperti ini, Agogo kira-kira? Jadi begini Kak, kita itu merasa karena adanya pandemi ini, semua pekerjaan kita diambil. Diambil? Iya, diambil sama COVID. Nah, kalau ini COVID ini. COVID ini bisa dikatakan nakal banget ini. Ladang mencari uang buat kita kan. Kayak misalnya saya kan musisi juga, musisi mainnya di kafe, mainnya di wedding, di resepsi gitu. Pas ada pandemi, semua itu dihilangkan. Pasti kita yang nggak punya, sama juga teman-teman yang lain, bukan hanya saya, teman-teman musisi yang lain. Saya juga. Termasuk kakak juga ini, Kak Adi juga pasti kena. Karena kita dapat makan, dapat uang dari situ, nggak ada pekerjaan lain. Kemarin saya alhamdulillah sempat ngojol juga, saya jalan itu cuman kena dampak juga. Karena terbatas. Terus kemarin dari ojol juga kita nggak bisa ngantar penumpang, cuma ngantar makanan. Itu kan bagian pemangkasan juga untuk pendapatan kita. Nggak bisa berbonceng. Betul. Jadi susah, memang kena dampaknya. Bagi para musisi, khususnya. Pokoknya semua sektor. Semua sektor. Kena. Iya betul. Jadi alhamdulillah dengan Tribuners Peduli ini kita coba-coba untuk bagaimana hari ini kita mengajak para donatur untuk ikut berpartisipasi, punya andil dalam Tribuners Peduli ini, menyumbangkan 20.000, 50.000, yang penting ikhlas, kali banyak-banyak kan bisa berguna untuk masyarakat yang Ical. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih peduli lagi dengan sesama. Nah, sebelum itu daripada banyak kegiatan yang di cancel, apa coba tolong mainkan sedikit dulu lagi, soalnya masih penasaran kita dengan Ical ya. Coba mainkan dulu. Ya minimal yang oke. Minimal untuk sebagai penutup kita ini, antara kita sudah ngobrol dengan Deng Ical, dengan Agogo, minimal kita bisa dengarkan Deng. Closingnya violin ini. Supaya 2-3 tarik. Ya 2-3 tarik mang. Oke, silakan dulu. Coba. Tadi kan yang agak yang slow. Ya ini yang agak
Semangat. Supaya kita semangat. Tribuners Peduli ini bisa bikin semangat donatur untuk ayo kita bantu sesama. Let's go. Saya main ini. Silakan main. Nggak enak kalau saya tunjukkan skillku toh. Hebat sekali ya. Saya seperti bonanza Pak, gimana kabarnya Bapak dan apa saja kesibukannya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Kesibukan hari ini seperti biasanya, karena saya selain merangkap sebagai Ketua PMI dan Kepala Daerah, setiap seminggu sekali 2 kali pasti saya berkantor di markas PMI. Tiada lain, urusan pemerintahan tetap jalan, urusan kemanusiaan juga tetap jalan. Sehingga minimal 1 kali dalam 1 minggu saya berkantor di markas PMI. Kalau misalnya ada waktu yang luang, seminggu 2 kali. Tetapi minimal 1 kali dalam 1 minggu, insya Allah saya selalu usahakan untuk berkantor di PMI. Selebihnya itu mengurusi masyarakat Kabupaten Goa. Pak, apakah Bapak sudah rapid test? Terus kalau untuk hasilnya sendiri Pak, bagaimana? Kebetulan Alhamdulillah saya sudah rapid test. Sudah 2 kali rapid test dan Alhamdulillah hasilnya negatif. Kalau kita berbicara sesuai dengan protokol kesehatan, maka rapid test yang menjadi garda terdepan, kalau misalnya terdapat reaktif baru dilanjutkan untuk pemeriksaan swab. Alhamdulillah 2 kali pemeriksaan saya khususnya rapid test negatif, sehingga tidak dilanjutkan untuk pemeriksaan swab. Selama ini PMI identik dengan donor darah. Apakah dengan adanya pandemi ini fungsi dan tugas PMI Sulsel makin bertambah Pak? Ya, PMI itu memang hanya identik dengan donor darah, tetapi sebenarnya tugas dan tanggung jawab PMI itu cukup luas. Selain donor darah, kita ini kan fungsinya adalah organisasi kemanusiaan. Jadi semua yang berhubungan dengan kemanusiaan, PMI selalu hadir dan turun di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Bukan hanya memastikan stok darah, ketika terjadi bencana alam, PMI juga ada di situ. Ketika terjadi kita melakukan pencegahan, PMI juga hadir di situ. Nah, sekarang ini adalah bencana kemanusiaan. Bencana non alam ini, pandemi ini kan adalah bencana kemanusiaan. Oleh karena itu PMI hadir untuk bisa memberikan kontribusi terbaiknya agar bisa melakukan pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Pak, bagaimana Anda melihat tren penambahan kasus COVID-19 di Sulsel saat ini? Kalau kita lihat trennya tentu naik. Setiap hari kita lihat tren positif naik. Oleh karena itu memang dibutuhkan peran kita bersama. Bukan hanya peran pemerintah, tetapi peran seluruh pihak untuk bisa bersama-sama memutus penularan COVID-19. Salah satunya dengan cara, mari kita meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran kita masing-masing. Bahwa persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Oleh karena itu, menyelesaikan pandemi ini harus menyelesaikan secara bersama. Tidak bisa pemerintah jalan sendiri, tidak bisa organisasi sosial kemasyarakatan jalan sendiri, tidak bisa masyarakatnya jalan sendiri.
ini harus bergandengan tangan bersama-sama untuk bisa memutus penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Tentunya dengan cara apa? Pemerintah menyiapkan untuk bisa melakukan penanganan yang tepat sasaran dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Masyarakat membantu pemerintah dengan mematuhi himbauan pemerintah. Salah satunya apa? Dengan memakai masker. Memakai masker, jaga jarak, tidak berkontak, tidak bersalaman, lalu kemudian rajin cuci tangan. Hanya dengan cara ini mampu memutus penularan COVID-19. Sekali lagi, WHO mengatakan dan ahli-ahli mengatakan bahwa penularan virus corona itu dari droplet. Kalau dikatakan dari droplet, berarti yang harus kita antisipasi adalah memakai masker. Nah, kalau semua sudah mengikuti himbauan pemerintah dengan kedisiplinan dirinya masing-masing, yakin dan percaya pandemi ini akan segera berakhir. Beberapa negara yang telah mendeklarasikan terbebas dari COVID itu karena kedisiplinannya. Kedisiplinannya mengikuti apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Selatan agar kita betul-betul bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga orang yang ada di sekeliling kita, supaya kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Kita rindu kumpul dengan seluruh keluarga, kita rindu kumpul dengan seluruh sahabat, kita rindu bersilaturahmi dengan semua orang. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa lakukan itu kalau situasinya masih seperti sekarang. Nah, cara satu-satunya adalah bagaimana kita bisa memutus. Cara memutusnya dengan memakai masker, jaga jarak, tidak berkontak, dan rajin cuci tangan. Sudah, itu saja. Pak, untuk angka saat ini di Sulsel dan makna dari angka itu, Pak? Ya, kalau kita lihat angka di Sulsel saat ini dan makna dari yang positif sekitar 759 itu, ya tentu ini maknanya ya harus ada keterpanggilan nurani kita untuk kita bisa menekan laju saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Trennya ini terus mengalami kenaikan. Jangan menunggu kita dan keluarga kita yang kena baru kita sadar. Tetapi dengan kita berbuat menjaga diri kita dan orang lain, itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan trennya ke depan tidak lagi naik. Di satu sisi memang ini menjadi pilihan yang cukup dilematis. Satu sisi kita mau fokus penanganan kesehatan, tetapi satu sisi ada sektor-sektor lain yang juga harus menjadi perhatian. Contoh misalnya, kita sudah mengalami pandemi ini 3 bulan. Sektor ekonomi kita mengalami penurunan. Apa dampaknya? Dampaknya banyak yang di PHK. Dampaknya banyak yang dirumahkan. Dampaknya banyak yang kehilangan pekerjaan. Dampaknya banyak yang kehilangan pendapatan. Kalau ini semua terus berdampak, maka yang menjadi pertanyaan, dia mau biayai dirinya dan keluarganya dari apa? Kalau ekonomi kita terus mengalami penurunan, maka ini akan menjadi dampak sosial. Dampak sosialnya apa? Orang akan bisa kelaparan. Orang akan bisa kehilangan apa yang dia dapati selama ini. Sehingga kalau itu terjadi, yang berbahaya nanti justru masyarakat kita lebih banyak yang kelaparan dibandingkan yang terkena COVID. Nah, itulah kenapa saya melihat pemerintah mengambil peran untuk menjalankan ini tetap agar akselerasi ekonomi tetap jalan, tetapi dengan protokol kesehatan, dan kita tetap juga fokus melakukan penanganan COVID-19. Sebagai Ketua PMI, Pak, apa saja yang telah dan akan dilakukan PMI Sulsel terkait penanganan COVID-19 di Sulsel? Ya, kalau untuk PMI sendiri, PMI sudah memiliki SOP yang jelas. Setiap terjadi
bencana, semuanya relawan, tanpa diperintah pun dia sudah turun sesuai dengan SOP yang ada. Nah, khusus untuk COVID-19 ini, kita sudah melakukan berbagai macam cara sterilisasi. Termasuk di gugus tugas, PMI itu kan ditempatkan pada bidang sterilisasi. Kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan, kita sudah melayani masyarakat yang menelpon PMI untuk rumahnya disemprot, kita sudah membantu relawan-relawan dan pemerintah untuk melakukan penanganan COVID-19, kita sudah melakukan penyemprotan gunner, ya. Jadi ada mobil gunner kita yang memang menyemprot semua perumahan-perumahan, itu juga sudah kita lakukan. Ke depan, baru saja saya selesai rapat pengurus, ke depan kita akan melakukan penyemprotan massal yang kita rencanakan tanggal 6 dan tanggal 7 Juni. Kenapa dilakukan penyemprotan massal tanggal 6 dan tanggal 7? Karena tanggal 8 sesuai dengan surat Kementerian Pan-RB, ASN ini kan sudah mulai masuk kembali. Kemudian masjid-masjid kan pengumumannya sudah mau akan dibuka kembali. Nah, dua sasaran PMI. Sebelum ini dibuka, kantor pemerintah kembali normal, masjid-masjid kembali normal, maka PMI harus memastikan bahwa lokasi tersebut sudah steril. Sehingga ketika ASN masuk kantor, insya Allah tempatnya sudah steril. Kemudian ketika ada jamaah yang mau sholat di masjid, masjid pun juga sudah steril. Sehingga kita berharap masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinannya, kantor itu dan masjid itu tetap terjaga steril untuk bisa dipakai beraktivitas. Pak, selanjutnya nih Pak, apa saran PMI agar tempat-tempat yang ramai dikunjungi benar-benar ada penerapan protokol kesehatan di situ, Pak? Yang paling pertama, saran saya kepada semua tempat-tempat yang akan buka, betul-betul melaksanakan protokol kesehatan COVID dengan cara menyiapkan yang namanya tempat cuci tangan. Sebelum orang masuk ke lokasi tersebut, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, jangan sekali-sekali persilahkan orang masuk kalau tidak memakai masker, karena bukan hanya membahayakan dirinya, dia juga bisa membahayakan orang lain. Yang ketiga, betul-betul diatur jaraknya. Kalau perlu 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Betul-betul meja makan itu yang tadinya kapasitas 4 orang diatur menjadi 2 orang. Tempat-tempat lain yang jaraknya bisa lebih dekat diatur dengan sedemikian rupa agar bisa menjaga jarak dengan satu dengan yang lainnya. Saya berharap dengan konsep pemerintah yang dikatakan new normal, jangan sampai ini seperti membuka keran yang selama ini tertutup. Kalau itu diibaratkan membuka keran yang selama ini tertutup, maka jangankan 759, angka positif kita bisa lebih tinggi daripada itu. Oleh karena itu saya berharap kesadaran kita sama-sama dan kerjasama kita sama-sama supaya kita bisa memutus penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Oke Pak, selanjutnya ini Pak, bagaimana menurut Bapak ini tanggapannya soal penerapan new normal itu? Saya pikir new normal adalah peradaban baru, tatanan baru, di mana kita hidup dengan menerapkan standar-standar protokol kesehatan. New normal yang dimaksud sekali lagi adalah kita kalau mau kemana pun harus memakai masker. Ya, selama ini kan sebelum adanya pandemi kan kita bebas saja jalan tidak memakai masker. Tapi kan dengan adanya ini ya diharapkan semuanya memakai masker, berjaga jarak, lalu kemudian tidak berkontak, tidak bersalaman. Budaya kita Indonesia, kalau ketemu orang pasti salaman. Betul Pak.
Jangankan salaman, cipika-cipiki juga selalu dilakukan kalau bagi yang orang yang betul-betul sudah seperti saudara, sahabat. Nah, untuk sementara waktu itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena pandemi itu bisa menularkan ke orang lain. Nah, new normal itu tatanan baru, tradisi baru, kebiasaan yang baru. Maka saya berharap new normal ini berlaku selama ada pandemi. Tetapi kalau dengan kerjasama kita dan kekompakan kita ikut himbauan pemerintah, maka pandemi ini cepat berakhir. Ketika pandemi ini cepat berakhir dan sudah tidak ada kasus positif di Indonesia, di Sulawesi Selatan, maka kehidupan kita yang sedia kala akan kembali lagi. Itu. Tetapi saya yakin dan percaya dengan situasi seperti ini mengajarkan kita untuk bisa hidup lebih sehat lagi. Pak, untuk kebiasaan ini Pak, apa saja kebiasaan Bapak Ketua yang berubah selama pandemi ini? Oh iya, waduh banyak ya. Kalau yang berubah cukup banyak. Yang pertama ya, kalau kita wawancara, diskusi, bertemu dengan orang, ya pakai masker. Yang repot itu kalau pulang ke rumah, ya saya sudah disiapkan bilik mandi sebelum masuk rumah. Karena kan anak saya masih kecil-kecil ya, masih umur 8 tahun dengan umur 6 tahun. Jadi saya sebelum masuk rumah itu sudah disiapkan tempat mandi. Jadi saya mandi dulu sebelum masuk rumah. Jadi baju, celana, sepatu ini dibuka sebelum masuk di rumah. Jadi begitu dibuka langsung masuk di bilik mandi. Setelah mandi baru boleh masuk rumah. Itu salah satu kebiasaan selama pandemi. Yang kedua, hikmah daripada corona ini cukup banyak. Yang pertama hikmahnya adalah kita banyak memiliki waktu dengan keluarga. Banyak memiliki waktu dengan keluarga, kita banyak mengintrospeksi. Oh, ternyata kita sebagai orang tua masih banyak yang perlu kita ajarkan ke anak-anak kita. Yang kedua, saya kasih contoh. Dengan adanya pandemi ini banyak orang yang mendalami agama. Salah satu contoh konkret, banyak yang jadi imam sholat Id. Banyak yang tadinya tidak bisa jadi imam akhirnya mempelajari surah-surah pendek. Dan yang kedua, yang tadinya tidak pernah berbicara di depan keluarganya, ini dia jadi khutbah, jadi penceramah, jadi dia berkhutbah gitu. Jadi hikmah salah satu yang kita bisa petik daripada pandemi ini adalah banyaknya orang mendalami agama. Itu satu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hikmah dari pandemi ini adalah khusus untuk kita, bagian dari pemerintahan, adanya konsolidasi data. Ternyata selama ini data kita bermasalah. Data yang selama ini untuk orang miskin, banyak-banyak yang sudah tidak miskin. Ada yang harusnya menerima, tidak menerima karena tidak terdata. Dengan adanya pandemi ini, bayangkan dari semua pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai tingkat desa melakukan konsolidasi data secara keseluruhan. Sehingga orang-orang yang berhak menerima bantuan itu akhirnya terdata dengan baik. Sehingga ya ini mungkin juga petunjuk dari Allah yang mengatakan lamanya ini orang tidak mendapatkan bantuan, kau tidak perhatikan. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya terjadi konsolidasi secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu hikmah daripada pandemi yang terjadi. Sehingga ke depan ketika ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tepat sasaran kepada orang-orang yang memang membutuhkan.
Selamat malam di Tribuners Live. Haha, Pontianak, kau kira kau besar di sini juga besar. Tribuners peduli dari Tribun Timur Makassar. Untuk teman-teman semuanya, kita sedang nyambung, sedang live bareng, sedang kita berkoneksi dengan 7 wilayah Tribun regional. Tribun Timur, Tribun Manado, Tribun Pontianak yang paling besar dan paling gegere sekarang, gegere Tonji di sini, Ces. Tribun Pos Kupang, ada Tribun Kalimantan Timur, Banjarmasin Pos, dan Tribun Bali. Wah, kita lagi connect. Bagaimana keadaan di wilayah sana semua? Bagaimana keadaannya? Oke, saya tetap dengan Dialog Makassar, Mona, karena kalau saya logat, nanti saya agak terpecit-pecit, ya. Terpecit artinya terpleset, tapenyok-nyor ini lidah, ya. Oke, jadi kita lagi mendengarkan dari Tribun Pontianak. Bagaimana Tribun Pontianak? Bagaimana kegiatannya? Wah, jadi memang ini donasi kita buka hari ini. Tribuners Peduli ini membuka donasi kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Kota Makassar atau di mana saja, ataukah ada KKS, kerukunan keluarga Sulawesi Selatan yang ada di sana, di Pontianak, di Kalimantan, di mana, Jakarta, mana, silahkan. Kalau kita mau mengundang teman-teman untuk berdonasi, untuk menyumbangkan sebahagian hartanya untuk seluruh masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Apa? Manado bagaimana? Makassar ini kawe. Manado, kalau sekarang Manado sudah sampai di poin 400 juta, berarti Makassar saudagar-saudagarnya belum dengar. Kalau saudagar-saudagarnya Makassar dengar, selesai urusan. Diangkat telepon, halo? Bagaimana? Saya kirim langsung 13 miliar, oke. Ini akan dikirim dan dibuat bagaimana seluruh masyarakat dapat disalurkan melalui rekening PMI Peduli, ya. Tribun Timur Makassar, ya. Kalau tribun-tribun lainnya silakan lihat di caption-captionnya di Instagram, di sosial media, di mana saja. Silakan dilihat di mana tempat donasinya. Kalau di Tribun Timur di Makassar itu lewat PMI Kota Makassar, ya. Wah, sekarang lagi seru-seru ini. Saya kalau dengar semua logatnya kayaknya logat tadi ini Makassar yang lain, Ces. Tapi biar Tommy ini Tonji saya bisa, karena kalau disuruh malah logat seperti yang jadi gimanaan situ keceplosan atau ke mana, aduh, bingung tong aku rasa. Untungnya saya disuruh, oke, adik pakai bahasa Makassar saja, alhamdulillah, aman lagi saya, ya. Jadi oke, ayo semua. Untuk teman-teman, ayo mari kita berdonasi, mari kita ikut program Tribuners Peduli ini untuk menjadi salah satu orang yang berguna untuk orang banyak, tentang kemanusiaan, tentang apa saja. Mari kita berdonasi lewat program Tribuners Peduli. Dan ingat, sebentar akan banyak artis, nah. Apa Mina bilang itu, kah? Ada deh. Kayaknya seru semua kota ini. Ada tribun regional 7 kota ini, seru semua. Kita sebentar mau lelang bajunya Pasha Ungu, lagu jasnya Fadli Padi. Terus siapa sih ini istrinya Pasha Ungu? Adel apa kayak Adel, untuk baju-bajunya bisa dilelang. Jadi ayo kita bisa lihat, ya. Ini donasinya sampai tanggal 10 Juni. Jadi masih ada waktunya, ya. Saya juga mau mendonasikan, saya juga mau lelang jasku. Jasku itu pernah saya pakai pada saat saya diburu sama polisi, ya. Itu siapa tahu ada yang juga mau beli, ya oleh saya lelang, ya. Oke teman-teman, kita lagi dengar keseruan teman-teman di Pontianak, di Manado, di Bali. Waduh, Bali ini kalau saya dengar-dengar serunya, seolah-olah saya kayaknya diajak mau ke Bali nih. Aduh, tapi karena COVID-19 ini kita bersabar diri dulu, ya. Kita bersabar diri. Oke, teman-teman sekalian semua, ayo. Bantu share dan sampaikan kepada seluruh teman-teman bahwa Tribuners Peduli ini bagaimana kita mulai per hari ini bekerja sama dengan PMI khusus Tribun Makassar untuk menyalurkan donasi bagaimana seluruh teman-teman atau seluruh elemen komponen masyarakat bisa merasakan
bagaimana kita bergerak dalam sisi kemanusiaan ya. Oke teman-teman, kalau di tribun-tribun lain, di kota-kota lain sudah pasti ada captionnya di sosial medianya masing-masing, di YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, fanpage-nya, halaman-halamannya ya. Jadi khusus untuk Makassar itu lewat PMI ya. Ayo teman-teman berdonasi. Berapa? Manado berapa? Wah, ini Manado jadi saingan sulit juga kita ya, Minahasa sana. Itu sudah 400 juta bergerak lagi. Aduh. Saya bilang, saudagar, mana ngasengki, bantu kodong, bantu. Ini kalau bangun, ini saudagarnya Makassar lagi begini kengke toh di depan lorong. Sebentar kalau dia lihat handphonenya dia bilangnya, kok kira Makassar tenakulen ya bos? Jika, Samina, kiringan saya rongan tawa. Tribuners peduli saya mau miliar. Ada, nyaman nah. Kali berapa banyak saudagar, selesai konukane. Luci ini menjurikan saudagar kapuna Bugis Makassar. Wah, oke. Sebelum itu, saya lagi mau pergi menjadi intelijen. Saya mau pergi lihat. Saya mau saksikan di kota-kota mana saja di tribun regional ini yang saling baku lambung ini donaturnya ya. Oke, sebentar saya informasikan lagi. Cekidot. Ceki sambil ngedot. Semua berubah dalam sekejap. Dimensi waktu, masa, dan juga hidup. Beberapa di antara kita sedang terpuruk. Menghadapi hal-hal tak terduga bahkan terburuk. Salam-salam perpisahan pun digaungkan, memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah menitih impian, harapan pun tak lagi tergesa-gesa. Pandemi menghentikan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita dilanda kekhawatiran bencana akibat COVID-19, pandemik corona. Pandemik ini hanya dapat kita selesaikan dengan bekerja bersama-sama, bersatu. Yang mampu membantu yang tidak mampu, yang punya keahlian membantu sesama, masyarakat yang bekerja, tetap bekerja tapi di rumah, bersekolah di rumah, beribadah juga di rumah. Bagi artis yang dapat menghibur masyarakat, yang selalu menghibur masyarakat, Anda dapat berkesempatan untuk membantu dengan menghibur sambil mengumpulkan dana bersama-sama Palang Merah Indonesia. Karena itu sangat penting untuk nanti PMI membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasi Anda semua dalam acara yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam gerakan Tribuners Peduli. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari inisiatif kita untuk saling bahu-membahu, membantu dan menunjukkan rasa solidaritas kita kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya mereka yang berada di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali adalah bagian-bagian penting menguatkan rasa solidaritas kebangsaan kita. Tribuners Peduli dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdonasi dengan tujuan bersatu membantu masyarakat yang terdampak COVID yang ada di sekitar kita. Ayo kita bergerak bersama
Jangan lupa untuk menyaksikan gerakan Tribuners Peduli untuk secara live streaming di YouTube, Instagram, Facebook yang resmi tentu dari Tribun Timur. Insya Allah pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 8 malam lah kurang lebih. Saksikan ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Oli Dodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, sangat mengapresiasi event konser amal bertajuk Tribun Reuni Berbagi yang digagas dan dilaksanakan oleh Tribun Regional Timur. Saya sangat mengapresiasi karena kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Tribuners untuk sesama, khususnya untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintahan dalam penanganan COVID-19, meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak aman, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa saksikan konser amal Tribun Reuni Berbagi secara virtual pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 19.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di YouTube Tribun Manado Official. Mari kita ikut berdonasi untuk membantu meringankan beban sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan. Memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah meniti impian. Nanti PMI membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasi Anda semua dalam acara yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam gerakan Tribuners Peduli. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari inisiatif kita untuk saling bahu-membahu, membantu dan menunjukkan rasa solidaritas kita kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya mereka yang berada di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali adalah bagian-bagian penting menguatkan rasa solidaritas kebangsaan kita. Tribuners Peduli dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdonasi dengan tujuan bersatu membantu masyarakat yang terdampak COVID yang ada di sekitar kita. Ayo kita bergerak bersama. Jangan lupa untuk menyaksikan gerakan Tribuners Peduli untuk secara live streaming di YouTube, Instagram, Facebook yang resmi tentu dari Tribun Timur. Insya Allah pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 8 malam lah kurang lebih. Saksikan ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Oli Dodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, sangat mengapresiasi event konser amal bertajuk Tribun Reuni Berbagi yang digagas dan dilaksanakan oleh Tribun Regional Timur. Saya sangat mengapresiasi karena kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Tribuners untuk sesama, khususnya untuk memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintahan dalam penanganan COVID-19,
tingkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak aman, menggunakan masker dan rajin mencuci tangan pakai sabun. Jangan lupa saksikan konser amal Tribun Reuni Berbagi secara virtual pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 19.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di YouTube Tribun Manado Official. Mari kita ikut berdonasi untuk membantu meringankan beban sesama. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan serta menuntun dan menyertai setiap upaya yang kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu 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 Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, tentu sangat mendukung atas pelaksanaan reuni berbagi untuk pengumpulan dana amal yang diselenggarakan oleh Tribun Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Mei 2020. Tentu saya berharap acara untuk mengumpulkan dana bagi warga berdampak COVID ini berlangsung dengan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Tribun Timur, Tribun Regional ini kita sudah tersambung dan kita sudah heboh-hebohan bersama 7 tawa dari Tribun Regional. Ada Tribun Timur, Tribun Manado, Tribun Pontianak, Tribun Kaltim, Tribun Bali, Banjarmasin Pos, Pos Kupang, Satu Mamin tidak ada, burung pos. Oke teman-teman, mari kita berdonasi sama-sama di Tribuners Peduli. Teman-teman yang di berbagai macam daerah, ayo sama-sama kita kumpulkan bagaimana caranya kita bisa mengambil peran dalam membantu sesama di tengah wabah COVID-19 ini. Ayo kita sama-sama. Ayo. Kalau begini ini lama-lama capek Ki. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya dengan Manado, dengan Pontianak yang dari tadi paling ribut? Oke, di sini sebenarnya sumbernya keributan. Maksudnya kita siap untuk beribut-ribut sama-sama. Bagaimana kita memanggil teman-teman untuk berdonasi, sama-sama saling peduli. Mau nyumbang 5.000 kek, 20.000 kek, berdonasi berapa kek, mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman yang terdampak COVID-19. Betul-betul ini Tribun harus peduli ya. Kita menjalin, kita lagi connect di berbagai macam wilayah Indonesia Timur hanya untuk bagaimana kita bisa selaras, sejalan untuk sama-sama punya peran dalam membantu teman-teman yang terdampak COVID-19. Oke, semuanya, mari sama-sama kita tetap di sini, kita tetap sama-sama di sini, kita tetap saling panggil teman, panggil sanak saudara. Kok bikin semua juragan-juragan tak? Kok bikin semua saudara-saudara tak? Ayo kita berdonasi semuanya ya, berdonasi, ayo kita saling membantu ya, memberikan support, membagikan channel ini, membagikan juga informasi ini, termasuk mensupport kita adalah salah satu cara berdonasi supaya publik dan netizen lebih banyak kenal dan lebih banyak tahu tentang program Tribuners Peduli ini. Silakan saksikan di sosial media masing-masing di berbagai macam wilayah. Untuk itu kita sekarang bagusnya kita mendengar ceramah singkat ya. Kita mendengar bagaimana penyampaian dari Toma Lebita, dari orang tua kita yang mungkin sama-sama kita kenal. Biasa itu UDL. Kalau kepanjangannya Ustaz Dasat Latif. Oke, mari sama-sama kita mendengar ceramah dari Ustaz Dasat Latif. Para Tribuners, mari kita sama-sama menonton atau menyaksikan konser amal Tribun Peduli COVID-19 melalui virtual atau dunia maya.
Saya menganggap kegiatan ini adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia, yang bernilai manfaat yang sangat besar bagi umat manusia, di mana bangsa kita sekarang ini baru saja dan sedang mengalami musibah karena corona atau virus corona yang disebut dengan COVID-19. Saya mengajak kepada Tribuners untuk menonton kegiatan konser amal peduli COVID-19 ini yang dilaksanakan oleh grup Tribun Wilayah Timur. Dan sekaligus memberikan dukungan, donasi, sumbangan kepada masyarakat yang mengalami atau yang sedang berjuang melawan COVID-19. Baik para masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 maupun para pahlawan yang melawan COVID-19 ini, para dokter, para medis, para relawan yang menjadi garis depan melawan musibah COVID-19 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kalimantan Selatan yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti yang kita ketahui hari ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Tidak terkecuali provinsi kita Kalimantan Selatan. Saya menyaksikan betapa warga Kalimantan Selatan di saat haul Aba Guru sekumpul, guru yang karismatik telah memberi pembelajaran yang besar kepada kita. Di mana pada saat haul itu kita bergotong royong, bahu-membahu, para warga itu memberikan pelayanan kepada tamu yang datang ke wilayah kita. Suasana gotong royong inilah yang harus hari ini kita kembali bumingkan kembali. Kita harus menjadikannya sebuah alat kebersamaan di dalam menghadapi suasana COVID-19 ini. Maka kepada kita semua, mari sisihkan sebagian harta rezeki kita untuk saudara kita yang terdampak COVID-19. Salurkan bantuan Anda ke Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah atau Basnas. Bantuan sekecil apapun yang Anda berikan sungguh sangat berarti sekali. Terus bergerak, kita melawan corona bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu pemirsa Tribuners Peduli yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan pintu surga dikisahkan ada 4 manusia yang bertengkar. Kenapa? Mereka masing-masing ingin nomor 1 masuk ke dalam surga. Ketika orang lain sibuk dengan amal-amalnya, sibuk ingin mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan di dunia, justru 4 manusia ini bertengkar karena merasa berhak nomor 1 masuk ke dalam surga. Ribut mereka di depan pintu surga. Akhirnya Allah perintahkan Jibril, kau turun periksa mereka. Ada apa mereka ribut-ribut depan pintu surga? Turun malaikat Jibril, periksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kamu merasa berhak nomor 1 ke dalam surga, kenapa? Jibril, saya dulu mati syahid membela agama. Nih, masih ada bajuku, masih ada buktinya. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Lalu dia bertanya, siapa kasih tahu kamu? Jibril.
Siapa tanya tahu? Kata Jibril. Siapa yang beritahu kamu? Ulama. Kalau begitu, kau tidak boleh dahului ulamamu. Mundur kau. Mundurlah dia. Tanya orang kedua. Kamu, mengapa merasa berhak nomor 1 ke dalam surga? Jibril, saya dulu kaya. Alhamdulillah, kekayaan saya tidak nikmati sendiri. Katanya, orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya, siapa kasih tahu kamu? Ulama. Kalau begitu sama, mundur kau. Mundur. Panggil orang ketiga. Kamu, kenapa merasa berhak nomor 1 masuk ke dalam surga? Jibril, saya dulu haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Ya, saya haji mabrur. Sebelum saya pergi haji, saya rajin main gaple. Pulang dari tanah suci, saya tinggalkan semua itu. Sebelum saya pergi tanah suci, saya malas ke masjid. Pulang dari tanah suci, saya jamaah setiap 5 waktu. Katanya, haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya, ditanya sama Jibril, siapa kasih tahu kau? Ulama. Sama kalau gitu, mundur kau. Tidak boleh kalau dahului ulamamu. Mundur. Panggil orang keempat. Kamu, kenapa merasa berhak nomor 1 ke dalam surga? Jibril, saya ini yang tadi nak cerita ini semua ini yang 3 orang. Saya ini yang ulama. Oh, kau? Ya, saya Ladas Atlatif. Oh, kau Ustaz. Masuk kau? Masuk. Jalanlah dia masuk ke dalam surga. Tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga. Tiba-tiba dia istighfar ini ulama. Astagfirullah. Kata ini orang 3. Kenapa kau lagi? Kalau Makassar bilang, kenapa kau talekang? Apa disuruh kau masuk? Apa istighfar lagi? Ada apa? Katanya ini orang kaya, orang ulama ini. Jibril, betul saya dakwai mereka. Betul saya nasihati mereka. Betul saya beritahu mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempat saya belajar. Saya jadi ustadz, ada orang kaya kasih saya duit untuk beli buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempat saya dakwah. Saya jadi ustadz seperti ini karena jasa-jasanya orang kaya yang pemurah. Saya malu mendahului orang kaya yang pemurah. Dan akhirnya diputuskan pada saat itu, orang kaya yang pemurah lah yang lebih awal masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, pemirsa yang saya hormati. Orang kaya yang pemurah, insya Allah kelak di akhirat nomor 1 masuk ke dalam surga. Ada ulama, ada haji mabrur, ada orang mati syahid. Tapi kalau dia tidak punya kepekaan sosial, dia hanya soleh kepada Allah, tapi tidak soleh kepada kecerdasan sosial. Dia taat beribadah kepada Allah, tapi dibiarkan fakir miskin terlantar. Dia taat sholat 5 waktu, tapi tetangganya dia biarkan tidak sekolah karena kemiskinan. Maka sesungguhnya bukan itu orang yang baik. Bahkan orang yang rajin puasa Senin Kamis, orang yang rajin tahajud, orang yang rajin tiap tahun pergi umroh, dia punya duit, tapi tetangganya miskin dibiarkan. Ada fakir miskin dia biarkan terlantar. Ingat Ki, ada ancaman Allah. Apa Allah jelaskan? Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Musemoga nasa pak berlena agamae. Tahu ndak kamu pendusta agama? Apa maknanya? Puasanya dusta, solatnya dusta, hajinya dusta. Bahkan kata ulama, sahadatnya pun dusta. Siapa mereka? Mereka yang menghardik anak yatim piatu dan membiarkan fakir miskin terlantar. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah, Ramadan telah kita tuntaskan. 30 hari tawa puasa. Dari hari pertama sampai hari ke-30. Siangnya dia puasa Ramadan. Malamnya dia tarawih. Tapi tidak punya kepekaan sosial. Sesungguhnya Anda hanya menggugurkan kewajiban. Saya ulangi. Anda hanya menggugurkan kewajiban Anda berpuasa. Tapi Anda tidak berhasil meraih manfaat dan keutamaan puasa. Apa salah satu keutamaan puasa? Adalah melatih diri untuk punya kepekaan sosial. Maksudnya apa Ustadz? Coba lihat. Kita ini ya, dari pagi jam 12 mulai makin lapar. Sampai ada kawan saya itu apa namanya itu yang pangka-angka besi, Pak Barbel kah? Besar sekali badannya. Begitu setengah 12 mulai ngaji masjid. Mulai semangat. Jam 12 dia bilang, loyokum Ustaz bisa makin buka. Baru asan duhur itu Nabil deh, miripnya asan maghrib. Pasti mirip sama Ci. Nah, ini baru setengah hari dia sudah loyo. Bagaimana saudara kita yang bukan cuma setengah hari dia tidak makan, kadangkala sehari full dia tidak makan. Kita mestinya berpuasa melatih diri untuk punya kepekaan sosial. Anda berpuasa 30 Ramadan, bagus. Tapi Anda pelit, sesungguhnya Allah tidak mulia di sisi. Anda tidak mulia di sisi Allah. Orang yang pemurah, itulah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat, ulama seperti saya datang dengan membawa ilmuku. Kemudian haji datang dengan pahala mabrurnya.
Orang yang mati syahid datang dengan membawa pahala syahidnya. Tapi ketahuilah, ada orang yang datang, dia ambil semua pahala itu. Dialah punya pahala syahidnya, dialah punya haji mabrurnya, dialah punya ilmu yang baik. Siapa mereka? Mereka orang datang menghadap kepada Allah dengan memperbanyak sedekah. Nah, Tribun Timur membuat acara ini bukan untuk gagah-gagahan. Tribun Timur membuat acara ini bukan ikut-ikutan, tapi mengajak kepada kita untuk segera lelang bawa amal kita ke akhirat. Ibu-ibu, itu cincin tak, coba itu cincin tak, gelang tak, kalung tak, semua emas. Besok-besok kalau mati ki siapa punya? Siapa yang pakai ki? Anak, bukan, istri kedua. Kawin lagi suami tak. Maka sebelum nak ambil istri kedua itu gelang tak, lebih sedekahkan. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Yang banyak bangkrut, judi. Banyak bangkrut, narkoba. Bangkrut, selingkuh. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan Allah janjikan dalam Al-Quran, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah. Ibaratkan kata Quran, kau tanam 1 biji. Lalu 1 biji itu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Lalu setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya, siddi mupigau sudakah. Nawal kopungala tala pituratu. 1 kebaikan kau lakukan sedekah, Allah balas dengan 700 kali lipat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada petani, ya, dia tanam biji. Hebatnya itu petani, begitu dia tanam langsung tumbuh, dan hebatnya lagi langsung berbuah, dan luar biasanya lagi langsung bisa panen. Dan menakjubkannya lagi, begitu dipetik muncul buah baru, petik muncul buah baru. Bayangkan, tanam langsung panen. Kira-kira ada di kampung tak tanam langsung panen? Kalau di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu? Hebat betul. Jibril menjawab, ya Muhammad, itulah umatmu yang rajin bersedekah. Nah, alhamdulillah, Tribun Timur membuka lahan itu. Apa lahannya? Ini, ayo lelang amal. Ayo lelang amal. Semakin Anda keluarkan, Allah ganti. Tapi punah sekik ko, kikirgal lapaku jambatang, sudah sewajarnya kau bersedekah tapi tidak mau, sudah sewajarnya kamu mengeluarkan zakat tapi tidak mau, sudah sewajarnya kau berimpak tapi investasi terus kau pikir, maka tunggu hukuman Allah. Apa hukuman Allah? Bisa jadi uang banyak, mobil mewah, rumah megah, tapi apa? Allah marah, dia cabut keberkahan harta itu. Akhirnya apa? Tabungannya 2 miliar. Tapi apa yang terjadi? Dilarang makan nasi. Apa gunanya uang 2 miliar dilarang makan nasi? Saya saja pernah pergi ceramah di Itali. Tahu jaki Itali? Tahu jaki? Jenek Ponto terus belok kiri. Saya diundang pergi ceramah di Itali. Roti aja terus dikasih, Kak. Roti sama spaghetti. Saya bilang sama penitianya, sini kau dulu bos. Ini perut bugis. Biar berapa baskom kau kasih ke roti, kalau tidak ketemu nasi, tidak goyang perutku. Carikan nggak nasi. Tidak bisa saya ceramah kalau tidak ketemu nasi. Bayangkan, baru beberapa hari tidak ketemu nasi, loyo. Gimana mereka yang punya duit 2 miliar, dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sayur. Apa aja bisa makan? Ubi jalar warna ungu. Apa anda setengah mati cilaka ngana. Jadi agar tidak terjadi seperti itu, bersedekahlah. Bersedekah. Tapi karena pelit, mobil harganya harga 2 miliar. Tapi baru 5 menit di atas mobil stres mi. Matiki, rengi, matiki, malapuki. Cedep. Coba, mobilnya 2 miliar, tapi dia tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena dia pelit. Saudaraku, sesungguhnya orang yang tidak mengeluarkan zakat sedekah, ibaratnya bapak punya air, ya, air putih, itu kan bersih, suci, halal. Nah, itu gaji, itu pendapatan, itu air putih ibaratnya. Tapi karena bapak tidak keluarkan zakat sedekahnya, maka air putih yang segelas yang bersih itu, akhirnya ibu ambil air got, air comberan, atau maaf, air toilet misalnya. Masih di air toilet itu,
kasih masuk jari-jari, lalu keluarkan, lalu teteskan 1 tetes saja masuk ke dalam gelas itu, 1 tetes yang tadinya air suci bersih, teteskan 1 tetes. Kira-kira masih mau minum itu, meskipun cuma 1 tetes air got yang masuk? Tidak. Begitulah ilustrasi, begitulah gambaran orang yang setengah mati mengumpul-ngumpul harta, lalu dia tidak mengeluarkan, ibaratnya dia mengotori seluruh harta-hartanya. Nah, pemirsa yang saya hormati, sebelum segalanya terlambat, mari bersedekah. Buka Quran. Ketika kita wafat dan lalu kita dibangkitkan, moto nito, bangkit kita. Gosok mata. Lalu kita bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, hari apa ini?" Jibril menjawab, kalau bahasa kita, "Ini hari kebangkitan, bos." Kalau ini hari kebangkitan ya Jibril, kasih kembalikan dulu. Paling suka kasih kolinoe, kembalikan saya ke dunia. 5 menit saja. Untuk apa? Sholat? Bukan. Untuk apa? Puasa? Tidak. Untuk apa? Haji pun tidak. Siapa? Untuk apa? Dia berkata, "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia 5 menit saja." Untuk apa? Saya hanya ingin berkata, seluruh hartaku saya sedekahkan. Saya sedekahkan mobilku, saya sedekahkan harta-hartaku. 5 menit mau kasih saya waktu. Tapi Jibril berkata, kalau bahasa kita, terlambat mako cilaka. Kenapa dulu sudah mau kasih tahu dasat kepala batu ko? Kau bilang apa? Kucini tompi na kucini ki eja pina doang. Kucini mito. Nah, maka sebelum segalanya terlambat, bersedekahlah. Sedekah. Nah, ini tips buat ibu-ibu. Dengar ki ibu. Ada di sini ibu-ibu yang mulai milalen suami tak. Ada mi perempuan yang suka. Mau kita tahu ciri-cirinya. Kalau selama ini tidak pernah setrika baju, tiba-tiba mau jalan, mana celana dalamnya tak, jangan mau curhat di Facebook. Ya kau tak kusangka kau begitu teganian kau, pret, beleng-beleng. Apalah mau cerita jeleknya suamimu di WhatsApp, di status. Lalu apa Ustadz kita lakukan? Curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah. Kalian curhat kepada tetangga, nah carita aja ko. Begitu na suamimu di, padahal dalam hati na cidak ko. Kamu curhat sama tetangga tidak memberi solusi. Kamu cerita ke sepupumu, nah carita aja ko kembali. Masa nak cerita ke Ustadz? Nah saudaraku gitu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk sumur? Siapa? Saudaranya sendiri. Masa nak cerita ke Ustadz? Sepupu kah itu? Bapaknya dengan bapakku sepupu. Saudara. Masa nak cerita ke sepupu 1 kaliku? Siapa itu yang menghalangi Nabi dakwah? Abu Sofyan. Sepupu 1 kalinya Nabi. Masa nak cerita ke Ustadz? Nah pamanku itu. Siapa? Abu Lahab. Saudaranya bapaknya Nabi. Maka tidak usah cerita ke orang lain. Bagaimana caranya? Bangun ki sholat hajat tengah malam. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, tak kusangka suamiku begini. Baik betul dulu waktu pacaran. Ya Allah, kok bisa begini kelihatan semua aslinya. Tapi engkau memberiku jodoh, inilah jodohku. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya sedekah besok tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta ini tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Tapi yang jadi masalah kalau suami tak di tetangga kamar bangun tongi. Ya Allah, capek mali istriku, mak jalo saja kerjanya ya Allah. Ini ada uangku 1 juta, saya tolak bala, mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Nah saya misalnya, bingung malaikat, yang mana yang dikabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya acara ini bukan untuk gagah-gagahan. Acara Tribun ini bukan untuk sopors, tapi lebih kepada mengajak kita untuk berbagi. Dan bukan untuk keuntungan Tribun Timur, bukan untuk keuntungan Dasat Latif, bukan untuk keuntungan Fasa atau artis yang lain, tapi keuntungannya adalah untuk diri kita sendiri. Sebelum segalanya terlambat, kirim harta sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Maka saya tidak setuju kalau ada orang berkata, tidak usah Miko bawa cari uang banyak-banyak, tidak dibawa mati. Keliru. Kalau saya cari uang banyak-banyak, bawa mati. Gimana caranya? Transfer memang sebelum ajal menjemput. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalamnya misturun, billahi fisabilil haq. Saya Dasat Latif. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Rianto Lamri, Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan dan mengapresiasi sekaligus upaya kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari manajemen dan seluruh awak harian Tribun Kaltim yang menyelenggarakan
donasi amal untuk ikut berpartisipasi melakukan upaya pencegahan terhadap penanganan pandemi COVID-19. Donasi ini sangat penting, merupakan upaya partisipasi masyarakat, dan saya memberikan dukungan dan apresiasi atas upaya ini, sehingga nanti sekaligus juga tidak saja Tribun menjadi salah satu media cetak yang berintegritas dan baik, tapi juga menunjukkan upaya bagi pengabdian untuk membantu masyarakat kita, terutama yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Salut, teruslah berbuat yang baik, mari kita terus mengingatkan untuk kebaikan. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja, kita lakukan upaya pencegahan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selamat melaksanakan donasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sebentar lagi Tribun lawan Corona. Terus bekerja, sukses. Jangan lupa ya, yuk nonton konser amal Tribun Kaltim di channel YouTube untuk peduli COVID-19. Buka channelnya, mari kita tonton dan berpartisipasi, kita dukung untuk Tribun Kaltim peduli COVID-19. Selamat menyaksikan. Selamat tahun Bali Sami, Krama Bali semua yang saya cintai, Om Swastiastu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Sami sehat, rahayu, serang Sami. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah porak-porandakan, telah membuat kita semua menderita. Banyak saudara-saudara kita yang di PHK dari perusahaan. Banyak para petani yang tidak bisa lagi menjual produk pertaniannya karena tidak ada pembeli. Supir-supir taksi tidak bisa bekerja gara-gara semua tinggal di rumah. Dan banyak sektor usaha lain yang terdampak akibat pandemi 19 ini. Untuk itu bagi teman-teman semeton Sami yang bisa ikut membagi kasih, ikut membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh pandemi 19 ini. Misalnya sebagaimana dilakukan oleh teman-teman kita dalam acara Tribuners Peduli mengadakan live streaming nanti pada tanggal 30 Mei jam 19 jam 7 malam hari Sabtu yang akan datang ini. Tentu kami sangat mengapresiasi, sangat menghargai usaha seperti ini untuk membantu teman-teman yang ikut terdampak. Untuk itu saya pribadi dan sebagai Wakil Gubernur Bali sangat berharap kesediaan teman-teman semua, Krama Serang Sami, para milenial semua anak-anak saya untuk ikut peduli, mengambil bagian, menonton acara Tribuners Peduli yang akan diadakan dalam bentuk live streaming tanggal 30 Mei hari Sabtu jam 7 malam. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Indonesia, khususnya hari ini yang sedang mengikuti kegiatan donasi dan juga lelang dari Tribuners Peduli. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan lagu yang pertama yang berjudul Surgamu. Oh iya, sebelum saya nyanyi, saya mau ingatin juga bahwa di acara ini juga saya akan melelang baju koko saya yang biasanya saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, dan juga blazer dari Ibu Wakil Wali Kota, ya, Tete Adel. Yuk kita donasi yuk untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terdampak langsung daripada COVID-19. Surgamu.
alhamdulillah banget, udah mulai banyak yang berdonasi ya, udah mulai terkumpul dananya. Yuk, buat yang belum kita donasi yuk. Dan juga gak ada salahnya untuk ikutin lelang dari baju sahabat-sahabat artis yang ikut dalam kegiatan ini gitu. Termasuk saya akan ngelelang yang namanya baju koko saya yang sering banget saya pakai di kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Termasuk blazer dari Ibu Wakil Wali Kota Palu, Teteh Adel. Nah, jadi buat yang pengen ikutin lelang, yuk jangan nawar rendah-rendah, nawarnya yang tinggi ya. Buat siapa? Buat saudara kita yang terdapat langsung daripada COVID-19 di seluruh Indonesia ya, begitu ya. Oke, lagu selanjutnya pasti suka lagunya. Aku yang sepenuh hatimu, seandainya bila ku bisa memilih, menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu, maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku, tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu, maafkan aku. Baik teman-teman Tribuners Peduli, selanjutnya saya akan bawain lagu Kekasih Gelap. Ini juga salah satu lagu yang paling hits di Ungu ya.
Ini dikeluarin kurang lebih 14 tahun yang lalu ya, kurang lebih 14 tahun yang lalu. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Ku mencintaimu lebih dari satu orang pun yang tahu ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku, kekasih gelapku. Terima kasih. Baik, sekali lagi buat teman-teman Tribuners Peduli, yuk kita donasi yuk, karena yang kita donasikan ini insya Allah akan langsung disampaikan kepada yang berhak, khususnya kepada saudara kita yang hari ini terdampak langsung daripada COVID-19 ya.
baik yang terpapar, mungkin keluarga daripada yang terpapar, yang mungkin secara langsung pendapatan rumah tangganya terganggu ya, dikarenakan dengan katakanlah kepala rumah tangganya masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan atau apapun itu, sehingga butuh untuk mendapatkan bantuan. Nah, bagi teman-teman Tribuners Peduli, sekali lagi kita sama-sama ya sebagai saudara setanah air, kita donasi ya. Baik, lagu selanjutnya Luka di Sini. Dulu pernah ada cinta, dulu pernah ada sayang, namun kini tiada lagi perasaan seperti dulu. Kini tiada lagi kisah, cintaku telah musnah sudah, hancur hatiku telah kau sakiti perasaanku. Biarkan ku pergi, jangan kau tanyakan lagi. Ku yakin ini yang terbaik untuk kau dan diriku. Biarkan berlalu rasa cinta ini di hati. Ku tak bisa untuk menahan, aku luka di sini. Biarkan ku pergi, jangan kau tanyakan lagi. Ku yakin ini yang terbaik untuk kau dan diriku. Biarkan berlalu rasa cinta ini di hati. Ku tak bisa untuk menahan, aku luka di sini. Ku yakin ini yang terbaik untuk kau dan diriku. Ku tak bisa untuk menahan, aku luka di sini. Ku
bisa tuh menahan aku luka di sini. Makasih. Teman, baru saja teman-teman menyaksikan salah satu mahakarya saya yang paling besar adalah menciptakan lagu-lagu buat Pasha Ungu. Itu sebenarnya saya yang ciptakan dalam mimpi. Oke teman-teman, mari sama-sama ikut di Tribuners Peduli. Mari sama-sama kita membantu teman-teman, rekan-rekan atau siapa saja yang terdampak COVID-19. Mari berdonasi lewat rekening ini untuk Tribun Timur di Sulawesi Selatan di Makassar. Nah, bagaimana dengan Tribun Timur yang di Manado? Tribun Manado, Tribun Pontianak, Tribun Kaltim, Tribun Bali, Banjarmasin Pos, Pos Kupang, bagaimana dengan di sana semua ya? Oke, hari ini kita sudah janji bahwa sebentar akan tak ada penayangan dari lagu-lagu yang juga merupakan salah satu mahakarya saya juga ya, yang dibawakan nanti sama Opa Fadli nih. Dengan Dul Jailani dulu masih kecil saya sudah ajar dia main begini, tapi bukan piano, gendan dua. Oke, jadi sebentar ya. Yang penasaran yang banyak, mana Dul, mana apa, sebentar. Kita masuk ke sesi lelang-lelang, lelang-lelang. Oke, ini lelangnya untuk orang Makassar, jangan salah dengar. Lelang, bukan lelong. Kalau lelong di sana ya, itu mau beli ikan ya. Ini kita akan lelang pakaian wardrobe yang pernah dipakai oleh Pasha Ungu dengan istrinya Adelia. Satu ganteng, satu cakep. Saya, kalau saya beli ini, terus saya donasikan ini, sudah pasti beda-beda tipis dengan Pasha Ungu. Cuman saya Pasha Lango-Lango. Oke, ini adalah salah satu barang dari Adelia dan dari Pasha. Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman, wah, akhirnya ya, saya orang pertama yang beruntung. Akhirnya bajunya Pasha saya sudah pegang ya. Ini sudah ada di Tribun Timur. Ya, ini 2,5 juta, ini juga 2,5 juta. Semuanya didonasikan untuk terdampak COVID-19. Ini bajunya Adelia. Wah, ini bajunya Pasha Ungu. Saya berada di antara kedua baju ini. Wah, jadi di antara yang gagah dan cantik, saya Gacin, ganteng-ganteng cantik. Oke, teman-teman, dan ini sorry, sudah ada di Tribun Timur. Ada lagi yang masih ada di Tribun Timur. Ini tidak kalah, jauh lebih bagus lagi. Yang sebentar lagi akan tampil di hadapan teman-teman semua. Oke, sebentar. Siap! Kalau saya nyanyi, semua bersama, tak pernah sama, apa yang ku sentuh. Bagaimana? Mirip-mirip Opa toh? Bukan Opa Fadli, Opa Gangnam Style. Kalau ini rompinya. Jadi ini dulu dipasang, baru ini pindu. Jangan pasang ini dulu, baru pasang ini. Itu namanya tak balik. Nah, ya, ini saya pasang 2,5 juta. Ya, ini pernah dipakai oleh Fadli Padi dalam manggung. Ya, jadi pernah ini lagu di hadapan ribuan penonton. Ini baju ini pernah di hadapan ribuan penonton. Wah, kainnya juga ya, licin. Kalau nyamuk lewat di sini, ini lacut juga ya. Oke. Ini. Ya. Ini. Ada. Nah, ini ya. Ada namanya ya. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini ada namanya. Wah, Fadli Padi. Ya, teman-teman silakan dilihat. Fadli Padi. Wah, luar biasa, kebanggaan sendiri ya. Ini ada namanya Fadli Padi. Nah, di bawahnya Adi Basitoya. motong bela. Kalau ini juga, jadi ini dulu dipakai, baru ini dipakai ya. Fadli Padi. Ya, jangan terbalik nah, jangan sampai gara-gara kita mau kasih lihat bilang ini jasnya Fadli Padi kita balik. Jadi pergi kemana-mana yang tulisannya di luar. Oke, ini juga seharga 2,5 juta. Terima kasih untuk Fadli Padi sudah mendonasikan wardrobe-nya untuk kepentingan teman-teman untuk dibagikan kepada yang terkena dampak COVID-19. Oke? Nah, donasi dan lelang ini ya. Donasi ini kan ditutup tanggal 10 Juni. Sedangkan lelang ini yang tadi, yang ada berapa item ini itu ditutup tanggal 8 Juni. Jadi untuk teman-teman, silakan hubungi nomor telepon ini di bawah.
nomor telepon yang tertera kita akan lelang hingga tanggal 8 Juni. Donasinya ditutup sampai tanggal 10 Juni. Ayo teman-teman, mari semua. Manado Pontianak sudah memberikan, saya lihat-lihat, sudah luar biasa donasi di Manado Pontianak. Ayo, bagaimana Sulawesi Selatan? Makassar makan kue. Makassar ini KW, Ces. Bagaimana toh? Ayo kita sama-sama, kita kasih lihat juga bahwa kita juga sangat ini Makassar memang termasuk kota yang sangat tidak meleperu. Dia bilang orang Bugis ya, kita berusaha bagaimana kita juga ikut andil dan merasakan, semua kita punya peran dalam merasakan bagaimana teman-teman yang terdampak COVID-19 ini kita ambil peran itu. Ya, untuk teman-teman, sekarang kan, tadi kan kita baca. Mana Dul? Mana Fadli Padi? Dari tadi semua komen ini di live-nya. Fadli Padi mana? Dul mana? Katunggu dulu. Bastorong, Adi Bastorong. Tapi kalau mepet Ki, dan terus mau sekali Ki nonton, mau mas saya bilang apa? Daripada sebentar kita, supaya apa kau ini ada terus orang menonton Fadli, dia terus ada. Gagal lalu kok, ganteng lalu kok, entah aku dikasih begitu. Ganteng lalu kok, cakep lalu kok, hendak enak kalau disumpah-sumpahi orang. Oke, langsung saja kita ke Fadli Padi dan Dul Jailani. Semua berubah dalam sekejap. Dimensi waktu, masa, dan juga hidup. Beberapa di antara kita sedang terpuruk, menghadapi hal-hal tak terduga bahkan terburuk. Salam-salam perpisahan pun digaungkan, memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah meniti impian, harapan pun tak lagi tergesa-gesa. Pandemi menghentikan jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sutarmiji SHM Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sangat menyambut baik dan mengapresiasi acara malam amal virtual Tribuners Peduli dan mendukung gerakan Tribun Group Regional Timur, area Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Bali, termasuk Tribun Pontianak, untuk mengajak masyarakat khususnya Tribuners untuk Tribuners peduli untuk berdonasi membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam gerakan Tribuners Peduli. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari inisiatif kita untuk saling bahu-membahu, membantu dan menunjukkan rasa solidaritas kita kepada masyarakat terdampak COVID-19, khususnya mereka yang berada di Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Bali adalah bagian-bagian penting menguatkan rasa solidaritas kebangsaan kita. Tribuners Peduli dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berdonasi dengan tujuan bersatu membantu masyarakat yang terdampak COVID yang ada di sekitar kita. Ayo kita bergerak bersama. Jangan lupa untuk menyaksikan gerakan Tribuners Peduli untuk secara live streaming di YouTube, Instagram, Facebook yang resmi tentu dari Tribun Timur. Insya Allah pada hari Sabtu 30 Mei 2020 pukul 8 malam lah kurang lebih. Saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini kita dilanda kekhawatiran, bencana, akibat COVID-19.
pandemik corona. Pandemik ini hanya dapat kita selesaikan dengan bekerja bersama-sama, bersatu. Yang mampu membantu yang tidak mampu, yang punya keahlian membantu sesama, masyarakat yang bekerja, tetap bekerja tapi di rumah, bersekolah di rumah, beribadah juga di rumah. Bagi artis yang dapat menghibur masyarakat, yang selalu menghibur masyarakat, Anda dapat berkesempatan untuk membantu dengan menghibur sambil mengumpulkan dana bersama-sama Palang Merah Indonesia. Karena itu sangat penting untuk nanti PMI membantu masyarakat secara keseluruhan. Karena itulah terima kasih atas kerjasama dan juga partisipasi Anda semua dalam acara yang baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila cinta menggugah rasa, begitu indah mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua gelisah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, datang padaku, dekat di sampingku. Ku ingin hidupku selalu dalam peluknya. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Duhai cintaku, duhai pujaanku, peluk diriku, dekaplah jiwaku, bawa ragaku melayang memeluk bintang. Terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya, karena dia begitu indah. Na 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 na. Na 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 na. Oh, terang saja aku menantinya, terang saja aku mendambanya, terang saja aku merindunya,
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam 1000 bahasa, dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Aku tak mengerti apa yang mungkin terjadi. Sepenuh hatiku aku tak mengerti. Rasa yang pernah ada seketika hadir kembali, menghiasi kalbu yang dulu. Detik-detik berlalu, mengingatkan aku padamu.
hanya padamu aku merindu, karena aku sang pemuja dirimu. Maafkanlah segala dosa kepadamu, aku menyerah. Berikanlah kasih sayang dan cintamu, aku menyerah. Selalu aku mencoba untuk kembali kepadamu, namun godaan masih saja menyerbu. Dan bila masih ada rasa cinta di dalam kamu, ampunilah segala salah dan dosa, karena aku sang pemuja dirimu. Maafkanlah segala dosa kepadamu, aku menyerah. Berikanlah kasih sayang dan cintamu, aku menyerah. Aku tak ingin dunia, aku pun tak inginkan semua. Aku hanya menginginkan kamu. Aku hanya menginginkan kamu. Maafkanlah segala dosa kepadamu, aku menyerah. Berikanlah kasih sayang dan cintamu, aku menyerah. Maafkanlah segala dosa kepadamu, aku menyerah. Berikanlah
Semua berubah dalam sekejap. Dimensi waktu, masa, dan juga hidup. Beberapa di antara kita sedang terpuruk, menghadapi hal-hal tak terduga bahkan terburuk. Salam-salam perpisahan pun digaungkan, memasuki fase baru yang tak pasti digenggam. Semakin susah meniti impian, harapan pun tak lagi tergesa-gesa. Pandemi menghentikan jejak. Terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan di mana saja yang sudah menyempatkan diri untuk ikut peduli kepada seluruh terdampak COVID-19. Lewat program Tribuners Peduli, kita sadar bahwa setiap orang pasti butuh orang lain. Ini adalah salah satu panggilan hati, panggilan untuk kita semua dalam ikut merasakan semua beban yang kita teman-teman rasakan dalam wabah yang sangat mencekam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa terlepas dari wabah ini. Untuk teman-teman, mari kita berdonasi semua, ikut andil dan peduli terhadap program kemanusiaan ini. Jika kita hari ini belum mampu untuk berdonasi, setidaknya kita mampu untuk menyebarkan atau memberikan informasi berita-berita kepada seluruh halayak banyak, kepada seluruh netizen. Sebaik-baik orang adalah sebaik-baik orang adalah yang bisa berbagi kepada sesamanya. Mari kita berbagi. Kalau kita tidak mampu untuk membagi donasinya, mari kita berbagi untuk men-share atau memberikan informasi kepada semua yang teman-teman kenal. Untuk Tribun Timur, untuk Tribun Manado, untuk Tribun Pontianak, Tribun Kaltim, Tribun Bali, Banjarmasin Pos, dan Pos Kupang. Terima kasih untuk bergabung bersama kami dan terima kasih untuk sama-sama ikut andil dan bekerja dengan sangat serius di Tribuners Peduli ini. Teman-teman sekedar mengingatkan bahwa lelang berakhir pada tanggal 8 Juni dan donasi berakhir pada tanggal 10 Juni. Terima kasih sekali lagi Tribuners Peduli. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh para penonton. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbahagia karena ikut membahagiakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Para donatur yang terhormat, saya Ciptiantoro, GM Bisnis Tribun Group Regional Timur, mengucapkan terima kasih atas donasi yang sudah disampaikan melalui kami dalam acara Tribuners Peduli. Semoga donasi tersebut bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Saya Sentrianto, Group Director Tribun Network, mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat, audiens, yang telah menyaksikan dan memberikan donasi pada acara Tribuners Peduli. Semoga donasi yang telah Bapak Ibu berikan akan membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID-19. Terima kasih. Hai, saya Dahlan Dahi, Direktur Tribunnews.com, mengucapkan terima kasih pada hadirin, para donatur Tribuners Peduli untuk korban COVID-19. Semoga kontribusi Bapak dan Ibu sekalian, bantuan Bapak dan Ibu sekalian ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang menjadi korban COVID-19. Terima kasih.